10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Antara lubang kerbau dan perang Sabil. Catatan teror putih Perdana Menteri Hatta, peristiwa Madiun 1948. Ditulis oleh Martin L. Hari itu, Senin pagi 19 Desember 1948. Umur saya waktu itu 18 tahun. Jam 10 malam sekelompok tentara datang ke sini, menyuruh Pak Bayan mengumpulkan warga. Katanya mau menggali lubang buat menguburkan kerbau. Warga yang terkumpul kira-kira 20 orang, sebagian disuruh membuat dan membawa obor, yang lain membawa cangkul. Pertama-tama digali lubang di Ngalian. Belum selesai digali, diminta pindah. Katanya terlalu dekat dengan jalan raya, lalu pindah ke Kepuh. Sempat digali di Kepuh, disuruh pindah lagi. Alasannya terlalu gelap dan jauh. Pindah ke Karang, sama juga, di Karang terlalu gelap dan jauh. Akhirnya, kembali ke Ngalian. Tengah malamnya, kelompok tentara yang lain datang, bawa rombongan bapak-bapak orang pemerintahan, 11 orang. Ada Amir, ada Maruto Darusman, Suripno, ada lagi dan Mangku, orang Solo. Tukang gali disuruh cepat-cepat pergi sama tentara. Saya penasaran, kok tukang gali disuruh pergi. Saya bersembunyi di balik semak-semak, mengintip apa yang mau terjadi. Saya lihat Bapak Amir dan kawan-kawannya berbaris di pinggir lubang yang baru digali. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagi perjuangan yang saya tidak tahu judulnya. Di depan mereka tentara berbaris sambil mengangkat bedil. Begitu lagu kedua selesai dinyanyikan, tentara menembak Amir dan kawan-kawan. Mereka jatuh ke dalam lubang yang semula katanya mau dipakai buat menguburkan kerbau. Kesaksian ini disampaikan oleh almarhum Tukiran HS kepada Martin L. pada tanggal 17 April 2011. Beliau saksi mata atas peristiwa eksekusi mati terhadap 11 pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Ngalian, Karanganyar. Ke-11 korban dituduh memimpin pemberontakan PKI di Madiun 19 September 1948. Perintah eksekusi datangnya dari Perdana Menteri Muhammad Hatta diteruskan kepada Gubernur Militer Wilayah Solo Semarang Pati Madiun, Kolonel Gatot Subroto. Pelaksanaan di lapangan dipimpin oleh Letnan Kelas 1 CPM Mulya Nasution. Pada malam yang sama, 40 tahanan terkait peristiwa Madiun dibunuh di penjara Magelang. Mereka ditembak dari jarak dekat. Mayat-mayat mereka dikumpulkan, dilempari dengan botol berisi bensin, lalu dibakar. Hujan lebat yang turun tidak lama kemudian membuat nyala api padam. Politisasi perang Sabil agama. Sumber Aneta, tanggal 27 Desember 1948 menyebutkan, para tahanan ini tidak melakukan perbuatan yang merugikan Republik Indonesia, ditembak mati tanpa pernah diselidiki kesalahannya. Para korban yang dibunuh beberapa jam sesudah dilancarkannya agresi militer dua Belanda itu adalah sebagian dari korban teror putih pemerintahan Perdana Menteri Muhammad Hatta yang bersekongkol dengan neo-imperialis Amerika Serikat dan imperialis Belanda untuk membasmi kaum anti-imperialis Indonesia. Kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat berada di balik teror ini.
Koran Daily Worker yang diterbitkan di London pada tanggal 8 Desember 1948 menyebutkan Hatta ibarat Chiang Kai-shek yang menebarkan teror terhadap kaum anti-imperialis. Koran ini menuding Hatta telah menebarkan perang agama, mempertentangkan agama Islam dengan filsafat materialisme untuk menebarkan kemarahan umat Islam terhadap PKI. Memakai Menteri Agama Kiai Haji Maskur berpidato menyerukan umat Islam bersatu melakukan perang sabil melawan PKI, musuh Allah dan musuh agama Islam yang telah berkhianat terhadap Republik. Hatta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam peristiwa Madiun, baik di pihak PKI maupun pendukung pemerintah. Hatta mengabaikan upaya penyelesaian damai atas aksi peluncuran senjata yang dilakukan oleh Brigade 29 terhadap pasukan gelap yang melakukan provokasi di Madiun pada dini hari 18 September 1948. Usul Panglima Besar mengenai penyelesaian persoalan di Madiun secara hukum juga ditolak oleh Hatta. Laporan Domine FKN Halahap yang berada di Madiun antara tanggal 19 hingga 30 September 1948 yang menyatakan bahwa di Madiun tidak terjadi pemberontakan. Juga masukan dari Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Surya Dharma supaya menghentikan operasi militer terhadap Madiun ditolak oleh Hatta. Alasannya, segala kuasa telah diserahkan kepada Angkatan Darat lantaran negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.